Ini adalah Kinjisi no Shiki, salah satu sosok paling kuat yang ada di serial One Piece, seorang legenda hidup yang pernah bertarung setara dengan seorang seperti Rox, Roger, Shirohige, Garp, dan bahkan Sengoku dengan masing-masing narasi luar biasa dari tiap karakternya. Namun walau begitu, masih banyak dari yang katanya fans One Piece, tetapi mereka masih belum tahu jika Shiki ini adalah karakter canon di dunia One Piece. Nah, garis besar dalam sini video ini kita akan bahas tentang satu karakter, yaitu Shiki, yang dia masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja, namun kita masih belum tahu sekarang keberadaannya ada di mana. Dan di saat skrip ini buat, kita masih ditis nih oleh Oda terkait karakter misterius yang ada di Pulau Elbaf, tetapi kita masih belum tahu dia siapa. Nah, narasi terakhir yang kita dapatkan dari satu karakter Shiki ini, yaitu ketika di chapter 0 yang bisa dibilang ini adalah chapter canon yang Oda bikin secara khusus. Di situ Shiki berkata, kita akan menyiapkan rencana untuk 20 tahun di masa depan, yang kira-kira apakah hal tersebut? Tapi apakah mungkin selama 20 tahun lebih lamanya Shiki inilah yang ternyata berada di balik layar dan mengontrol semuanya di dunia One Piece? Nah, yuk kita cari tahu bersama. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan ini pastinya akan menjadi teori Shiki yang paling jos nih, yang mungkin akan pernah kalian tonton. Dan saya akan berterima kasih juga kepada channel Ohara yang membuat saya mendapatkan ide ini juga. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya juga ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Kinjisi no Shiki dikenal sebagai bajak laut terbang yang bukan kayak itu saja cukup untuk menjadi hal yang aneh nih di dunia One Piece yang terbilang terbatas karena mereka semua berada di lautan. Makanya hal ini pun menjadi concern dari Oda Sensei yang dia sampaikan di SBS terbaru volume 109 kemarin. Di situ Oda berkata, tadinya dia tidak akan memberikan buah iblis Fua volume ini kepada Shiki karena menurutnya pasti akan sangat overpower di dunia bajak laut seperti serial One Piece ini. Namun ya sayang sekali karena dia sudah menjadi karakter film yang ternyata canon, dan pasti banyak juga kan dari kalian yang kenal karakter ini hanya karena dari movie Strong World yang rilis di tahun 2009 lalu. Ayo, kalian udah pada ngikutin One Piece belum di tahun segitu? Yang saya sendiri dari film udah rajin lah baca-baca teori di forum TOP Kaskus. Mungkin ada juga nih kalian alumni dari TOP Kaskus, ketahuan pasti kita seumuran. Nah, sedikit lurusan dulu ya, semua yang terjadi di movie, terutama untuk event dan kejadian-kejadiannya, tidak ada yang secara nyata terjadi di dunia One Piece atau canon, karena lagi-lagi kejadian yang ada di movie identik hanya untuk movie saja. Toh nggak mungkin kan Luffy di pre time skip bisa ngalahin karakter yang disandingkan dengan top karakter terkuat di serial One Piece ini. Yang bahkan semakin sini seharusnya kita semakin terbayangkan gap kekuatan-kekuatan dari karakter luar biasa ini segila apa, dan Luffy di masa pre time skip dia sangat-sangat lemah sekali. Lalu kira-kira apa yang kita ketahui tentang satu karakter ini? Sejujurnya lumayan banyak sih yang kita ketahui, terutama dari satu chapter spesial yang udah ciptakan, dan tentu saja itu adalah chapter 0. Menariknya di sini, selain tentang Shiki, kita juga mendapatkan banyak sekali kejadian-kejadian penting yang ada di dunia One Piece. Tentu saja contoh yang paling jelas adalah kedatangan seorang luar biasa seperti Dragon, Mihawk, Crocodile, Doflamingo yang semuanya hadir di eksekusi dari sang raja bajak laut. Nah, di mana Shiki sendiri pada akhirnya udah ungkapkan secara canon sebagai bagian dari bajak laut Rocks bersama orang-orang luar biasa seperti Kaido, Big Mom, Shirohige yang menjadi penguasa dari lautan besar di dunia One Piece ini, yang bukankah ternyata dia seorang yang segila itu. Sekali lagi ya, Yonko itu sosok yang sangat-sangat disegani di dunia One Piece. Mau angkatan laut kayak siapapun, pokoknya kalau dari pemerintah dunia tidak ada yang boleh asal menyerangnya tanpa persetujuan dari atasan mereka. Jadi bisa dibilang segila itulah influence dari para kaisar lautan tersebut. Dan selain itu dan God Valley yang kita masih belum tahu lengkapnya seperti apa, dimana pada akhirnya bajak laut Rocks pun terpencar dan Shiki dia menjadi kapten atas bajak lautnya sendiri. Dan dengan itu dikatakan bajak lautnya adalah salah satu bajak laut dengan armada yang paling besar yang ada di serial One Piece. Dia pun bahkan memiliki respect yang sangat luar biasa sekali terhadap Roger yang dianggap rival dan tentu saja mantan nakamanya yaitu Shirohige. Sebelumnya Shiki mengajak Roger untuk bekerja
bekerja sama karena Roger mengetahui lokasi dari Ancient Weapon, yang dari situ dia merasa bisa menguasai dunia mengikuti impian dari mantan kaptennya, yaitu Rox di Shebek dulu. Jujurnya kalau kita lihat timeline sekarang, sangat-sangat dikit sekali kan orang-orang yang tahu tentang Ancient Weapon, dan bahkan yang pernah menyinggungnya hanya para Yonkou saja seperti Kaido dan Big Mom. Dan bukankah baru-baru ini akhirnya di-spill langsung oleh ilmuwan jenius kita yaitu Vegapunk kalau Ancient Weapon akhirnya tersebar untuk pengetahuannya oleh seluruh orang yang ada di dunia. Tetapi Shiki dia sudah menyebutnya 28 tahun yang lalu ketika perang Edward melawan Roger. Yang bukankah ini suatu yang sangat gila sekali? Serta karena respect luar biasanya kepada Roger, hanya dengan mendengar dia tertangkap saja, Shiki tidak percaya kalau Roger bisa ditangkap oleh sekelompok angkatan laut yang kroco-kroco seperti itu. Pada akhirnya, dia pun nekat datang ke Marineford dan menantang angkatan laut agar mereka tidak berbohong. Yang lagi-lagi bisa dibilang sebenarnya Shiki dia menjalankan satu saga besar Marineford hanya dengan dirinya sendiri. Dimana Shiki sendiri dia menghancurkan Marineford yang walau mereka bilang ini minor, tetapi seperti yang kita lihat, mana ada minor kalau sampai seperti ini, yang bahkan itu cuma melawan satu orang doang, yaitu Kenji Shiki. Mana butuh dua sosok legenda angkatan laut untuk menghentikan Shiki ini, dan akhirnya mereka pun menang. Jangan lupa ya, Roger sendiri sangat menghormati kedua sosok angkatan laut ini, jadi jelas lah ya mereka berdua tidak bisa diremehkan. Dan ingat bagaimana Garp sendirian saja hampir memporak-porandakan Hachinosu, di mana itu adalah pulau bajak laut, dan ini adalah Garp ketika masa mudanya yang masih sangat prima. Jadi bisa kebayang kekuatannya jauh-jauh lebih gila lagi. Yang wajar kan, Shiki pasti kalah ketika melawan dua sosok tersebut, apalagi ini Shiki cuma sendirian doang. Dan tidak hanya menghancurkan Marineford, setelah 2 tahun dia dipenjara di Impel Down. Jangan lupa juga ya, dia orang pertama yang berhasil kabur dari penjara Impel Down, dan tidak hanya itu, dia kabur sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Lagi-lagi kenapa saya bilang saga Marineford? Karena saga Marineford di serial One Piece pun dimulai dari Amazon Lily, lalu juga kita melalui Impel Down kan, Luffy dan yang lain-lainnya. Di sini Shiki mengerjakan semuanya sendirian, dimana dia tanpa ragu mengorbankan kakinya agar dapat terlepas dari borgol batu laut tersebut. Dan tentu saja terima kasih kepada Fua no miliknya, dia dapat kabur dengan mudah jika bisa melepas borgol tersebut karena tinggal terbang saja. Dan sisanya seperti yang kita tahu, dia mengganti kakinya dengan kedua pedang Meito bernama Oto dan Kogarashi. Namun kita masih belum tahu sih dia termasuk ke klasifikasi dari pedang apa. Dan pasca itu Shiki pun pergi ke kapal Shirohige untuk ya ngobrol biasa lah ya sebagai mantan nakama, dan situ pun Shiki berkata kalau dia mempunyai rencana baru yang akan tercapai dalam waktu 20 tahun. Nah menariknya, sepertinya sosok-sosok legenda yang ada di dunia One Piece, mereka tahu betul kalau Shiki ini adalah seorang yang suka merencanakan sesuatu. Tapi yang perlu menjadi concern kita semua adalah rencana Shiki di 20 tahun itu udah ungkapkan di chapter 0, yang lagi-lagi saya bilang sekali lagi ini adalah hal yang canon, tetapi untuk hal yang terjadi di movie itu adalah non-canon. Jadi apakah terdapat bukti kalau Shiki ini ternyata secara 20 tahun terakhir dia aktif dan bergerak dalam bayang-bayang? Menurut saya tentu saja ada jawabannya. Kita akan mulai dulu ya dari buah iblis Shiki, di mana buah iblis ini bernama Fua no Mi dan memiliki kemampuan levitasi yang dapat membuat apapun kehilangan gravitasinya dan akhirnya dapat melayang. Yang ternyata ada banyak loh objek yang serupa yang terjadi di dunia One Piece, bahkan sampai ke manusia-manusianya, yang bukankah masih belum terjawab sampai saat ini. Pertama kita lihat dulu nih, Apo yang terdampar di suatu pulau dan tahu-tahu dia dapat melayang dari pulau tersebut, yang nantinya dia akhirnya menjadi anggota dari Kaido. Sama juga halnya dengan Gang BG, kapalnya terbawa atau terhisap oleh objek melayang dan nantinya dia menjadi pasukan dari Big Mom. Bahkan di Wano Kuni pun kita pernah melihat lokasi tarung dari Sumo Luffy, di mana ada objek melayang di sana kalau kalian sadar, yang bukankah itu sangat menarik sekali. Serta satu lagi sosok yang minum sake dengan krokus dengan warna rambut yang hampir sama semuanya dan bahkan serupa sekali dengan Shiki. Di mana sosok ini juga yang kita bahas di awal tadi, kemungkinan dialah sosok yang
menunggu kedatangan dari orang-orang di Pulau Elbaf yang menjadi penutup dari chapter 1124 kemarin. Dan di Al-Quran Kuning juga kita lihat kan, terdapat satu momen yang mungkin bakal banyak orang terlewat, tapi Oda melihatkannya dengan sangat baik, yaitu ketika Kurozumi Higurashi, si nenek tua sialan yang memakan buah iblis Bone Clay di Mane-Mane no Mi, di situ dia mengubah mukanya menjadi Shiki ketika masih muda. Jadi dari Wano Kuning saja, Oda udah menunjukkan banyak sekali hal terkait pershikian inilah. Yang terkait bangunan melayang, memang itu bisa menjadi kesalahan gambar dari Oda Sensei, tetapi ternyata di gambaran yang lain, Oda benar-benar menggambar bangunan tersebut dengan benar-benar melayang. Jadi itu bukan kesalahan, melainkan ada sesuatu yang dapat membuatnya menjadi melayang. Dan lagi-lagi masalah melayang atau levitasi, pasti yang muncul di pikiran kita adalah tentang Shiki ini. Dan dua supernova sebelumnya yang kita bahas, yaitu Apo dan juga Gang BG, bukankah pada akhirnya mereka bergabung menjadi bagian dari Yonkou, Kaido, dan Big Mom yang keduanya mantan dari bajak laut Rocks juga. Yang apakah hal-hal melayang yang sebelumnya kita lihat ketika mau time skip, ujung-ujungnya bergabung menjadi semua bagian dari bajak laut Rocks? Apakah itu sebuah kebetulan atau sudah direncanakan? Dan juga seperti yang kita tahu, efek buah iblis ini akan terus bekerja selain usernya yang mematikan efeknya, atau ketika orang tersebut dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Oke, selama cerita berjalan dan bahkan plot yang dia buat di movie ini, Oda menjadikan Shiki sebagai seorang scammer atau seorang yang bergerak di balik bayangan yang bisa dibilang tidak terlihat tetapi penuh dengan rencana matang sebelum dia akan melakukan aksi apapun. Makanya ketika Shiki kabur dari Impel Down dan menghilang seperti yang tadi saya bilang, terdapat sosok-sosok besar yang langsung curiga dengan Shiki ini. Pasti dia sedang memplotkan sesuatu yang besar. Dimulai dari Garp yang tahu betul dengan Shiki, di situ pun dia berkata dia pasti akan menghilang dulu dalam beberapa lama karena dia ini tipe orang yang bakal muncul ketika sesuatu telah disiapkan dengan baik. Lalu juga Rayleigh yang berkata, apalagi yang kau rencanakan, Shiki. Dan juga Shirohige, mantan nakamanya, di situ dia berkata, pasti kau sedang merencanakan sesuatu lagi ya. Dan dari kata-kata Shiki pun setelah dia kabur, di situ dia sendiri bilang kalau akan menjadikan dunia di mana bajak laut lah yang menguasai lautan dengan panel penutup di chapter 0 tersebut dengan rencana yang dia siapkan dan menuju ke 20 tahun di masa depan. Yang oke nih, dari panel ini memang terlihat monster-monster yang kita lihat juga di movie Strong World tersebut, tetapi sadarkah kalian kalau monster-monster ini bisa saja memang ada di dunia One Piece dan bukan hasil penelitian, di mana binatang-binatang raksasa yang tentu saja hanya ada di daratan dari para raksasa. Dan kalau kalian perhatikan juga, binatang-binatang yang ada di Pulau Warland alias Elbaf ini pun bukankah berbentuk sangat besar dibandingkan binatang biasa di pulau lain. Nah, jadi apakah ternyata sosok yang menunggu itu memang Shiki dan binatang-binatang ini memang ada di Pulau Elbaf? Yang apa mungkin juga jangan-jangan memang dialah selama ini tinggal di Pulau Elbaf, karena bukankah terdapat panel lain juga nih yang udah liatin dia terdapat di langit di sebuah pulau yang lagi-lagi bukankah masalah langit ini ada hubungan dengan pohon besar yang ada di Elbaf, dan jangan-jangan mereka juga terhubung ke Pulau Langit yang bukankah semuanya sangat masuk akal. Karena bahkan di One Piece sendiri, Oda sudah menunjukkan berkali-kali nih bagaimana sebuah rantai organisasi bergerak seperti Caesar yang diatur oleh Doflamingo, lalu juga Doflamingo yang ternyata diatur oleh Kaido, dan apakah mungkin Kaido juga dia sebenarnya diatur dalam tanda kutip oleh seseorang lain yang mengontrol semuanya dengan lebih masif lagi. Dimana Shiki sendiri dia punya banyak networking ke orang-orang hebat, bahkan dari cara dia yang 28 tahun lalu sudah bisa bilang ke Roger dan mengajak mereka bekerja sama untuk menemukan ancient weapon, dan katanya dari situ dia dapat mengontrol dunia. Yang bukankah ini adalah hal yang sangat persis Vegapunk katakan baru-baru ini kepada dunia, kalau seseorang yang menemukan One Piece nantinya akan dapat mengontrol dunia dalam tanda kutip. Dimana Shiki sudah tahu hal ini sejak lama sekali. Dan apakah jangan-jangan momen ketika Kaido dan Big Mom yang juga sama-sama mengincar One Piece, mengincar ancient weapon, sumbernya adalah Shiki ini? Karena menurut saya ini masih menjadi satu bagian yang sangat miss sekali. Oda menggabungkan dua orang Yonkou yang sangat luar biasa, tiba-tiba mereka langsung untuk berencana menemukan One Piece, hal yang sudah diincar oleh semua orang
lebih dari 24 tahun yang lalu ketika kematian dari Roger. Yang bukankah ini sangat mencurigakan? Apakah jangan-jangan ternyata Shiki selama ini memang merencanakan agar semuanya bergerak secara perlahan? Karena lagi-lagi orang sehebat dia, gak mungkin kan dia cuma diem doang. Bahkan ketika Roger mati pun dia kecewa dengan berkata, "Kenapa kau mati?" Yang lagi-lagi ini adalah kata-kata yang persis sama ketika Big Mom di akhir Wano Kuni. Karena bukankah orang-orang ini mereka punya harapan besar untuk dapat mengubah dunia, tepat seperti kata-kata Vegapunk di mana seseorang yang menemukan One Piece akan dapat mengontrol dunia ini. Lalu kalau kita hubungkan dengan sekarang, apakah benar Shiki benar-benar memiliki hubungan dengan serentetan insiden, terutama yang paling baru dan terbesar adalah arc dari Wano Kuni? Sejujurnya menurut saya ada banyak sekali sih. Pertama, kenapa Kaido pergi ke Wano? Tentu saja karena dia tahu ada yang namanya Rod Poneglyph di Wano Kuni, dan kita juga tahu kan Ancient Weapon ada di pulau tersebut, yaitu Pluton. Dimana di Wano Kuni pula kita mendapatkan dua sosok tua random nih yang menggiring Orochi sang Kurozumi, dan keduanya pun memakan buah iblis yang sangat dekat dengan karakter utama kita. Bahkan bisa dibilang dia adalah aliansi utama seperti Bonchan dan juga Bartolomeo. Menariknya kalau kita tarik lebih jauh lagi, kenapa seseorang seperti Bonchan dia bisa bergabung di bawah Crocodile dengan Baroque Works-nya? Padahal bukankah Bonchan ini tidak terlihat tipe orang yang kejam seperti anggota-anggota yang lain? Namun bukankah kita juga tahu kan tujuan utama dari Crocodile itu apa? Iya benar, dia menginginkan utopia, tetapi dia juga menginginkan Ancient Weapon Pluton. Dan kita semua tahu kalau senjata yang ada di Wano Kuni ini berhubungan sekali dengan Poneglyph yang ada di Alabasta, yaitu Ancient Weapon Pluton yang juga diincar oleh Kaido, yang sebelumnya menjadi tempat bernaungnya selama lebih dari 20 tahun. Yang apakah semua itu secara kebetulan? Dan kalau kita ngomongin masalah cara berpakaian dari Shiki, bukankah dia ini benar-benar merepresentasikan bagaimana pakaian-pakaian di Jepang sana? Apakah itu Wano Kuni yang dari tadi selalu berhubungan satu sama lain? Yang sejujurnya bisa aja sih. Tapi kalau kalian ingat, ada satu pulau daerah lain juga nih yang Oda tunjukkan memiliki hubungan dengan Jepang, yaitu kerajaan Oikot yang kalau dibalik adalah Tokyo. Yang kalian tahu itu adalah tempat kelahiran dari siapa? Iya benar, dari teteh favorit kita, yaitu Nami Chuan. Dimana Belemere dia menemukan Nami dan Nojiko yang akhirnya dia besarkan menjadi anak. Dan menariknya, Belemere pun di chapter 0 Oda kasih panel yang menghinkan tentang Shiki yang keluar dari penjara, yang lagi-lagi apakah ada hubungannya? Karena bukankah kalian sadar di movie Strong World seseorang yang dia culik adalah tidak lain dan tidak bukan teteh kita juga, yaitu Nami sang navigator. Jadi apakah kamu halaman Nami dari Oikot ini memiliki plot penting di masa depan nanti? Dan apakah juga ternyata ada hubungan dengan satu karakter ini, yaitu Kenjisi Shiki? Coba kalian tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Dan buat kalian juga nih yang ingin tahu kira-kira berapa ya bonus dari bajak laut topi jerami setelah arc berakhir, kan bisa langsung tonton videonya di sini. Beda pamit, and I'll see you guys next time.